Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering menemukan cerita atau kisah lucu yang mampir di media sosial. Selain itu, sekarang ini banyak orang yang suka membagikan pesan berupa kisah lucu, baik itu melalui pesan pribadi maupun pesan dari grup keluarga. Kisah atau cerita lucu yang sering dibagikan tersebut pada dasarnya termasuk teks anekdot. Supaya mengetahui lebih dalam tentang teks anekdot, maka kamu perlu mengetahui pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Dalam bukunya yang berjudul Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan, Taufikur Rahman mengatakan bahwa teks anekdot merupakan teks yang sering mengangkat topik terkait politik, lingkungan, sosial, layanan umum, dan kebiasaan banyak orang. Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa teks anekdot adalah teks yang memiliki bentuk dialog singkat dari dua tokoh. Meskipun terkesan sebagai teks lucu, teks anekdot banyak menyimpan pesan moral atau amanat dan kebenaran yang dipercayai banyak orang. Hal inilah yang membuat teks anekdot memiliki tujuan untuk menghibur seseorang sehingga bisa tertawa dan bahagia, walaupun membawa maksud mengkritik. Dalam teks anekdot, penulis sering tidak memberikan cerita yang detail dan rinci. Hal ini menjadikan cerita yang ditampilkan hanya memiliki dampak jangka pendek. Teks anekdot sering memiliki sifat yang lucu, menghibur, dan tentunya disesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, topik yang dibicarakan dalam teks anekdot merupakan topik yang spesifik atau khusus dan seringkali berangkat dari pengalaman pribadi. Setelah kamu mengetahui pengertian teks anekdot, pada bagian ini akan dijelaskan tentang beberapa ciri-ciri dari teks anekdot yang perlu kamu tahu. Berikut ini adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Di antaranya, pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah, teks anekdot dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Keempat, bisa jadi mengenai orang penting karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadikan teks ini biasa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis teks anekdot membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Setelah memahami pengertian teks anekdot dan ciri-ciri dari teks anekdot di atas, kamu pasti sudah bisa menentukan mana teks anekdot dan yang tidak teks anekdot. Teks anekdot pada dasarnya mengandung tujuan yang berfokus pada dampak yang akan didapatkan oleh pembaca setelah membaca cerita atau kisah yang lucu.
Dalam menulis teks anekdot, biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca, mulai dari membangkitkan tawa pembaca, sebagai sarana hiburan, dan tentunya sebagai sarana untuk mengkritik. Adanya teks anekdot bisa menjadi alternatif bagi kamu yang menyampaikan kritik kepada seseorang secara lucu dan menghibur. Setelah menyimak penjelasan mengenai pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot hingga tujuan dari teks anekdot, berikut ini kamu akan disajikan penjelasan tentang struktur dari teks anekdot. Struktur pada teks memiliki fungsi sebagai kerangka untuk membangun isi cerita dari teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Nah, berikut adalah contoh teks anekdot yang menggunakan gaya bercerita. Judulnya Maling Sandal. Abstraksi. Pada suatu pagi, Arya sedang asik makan soto di warung makanan kesukaannya. Setelah kenyang, Arya bergegas untuk segera pulang. Nah, ini bagian orientasinya. Di tengah perjalanan pulang, Arya mengalami kecelakaan terserempet oleh sepeda motor yang ugal-ugalan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sandal Arya terputus. Dengan terpaksa, Arya berjalan kaki tanpa menggunakan sandal. Karena rumahnya jauh, ia memutuskan untuk pergi ke toko terdekat untuk membeli sandal. Tapi apa daya, uangnya tidak mencukupi. Nah, ini bagian krisisnya ya. Karena uangnya tidak mencukupi, Arya mempunyai niat untuk mencuri sandal di masjid yang letaknya hanya beberapa meter dari toko tersebut. Arya hendak mengambil sandal terbaik yang ada di masjid itu. Sambil duduk di teras masjid, ia memperhatikan setiap orang yang akan masuk ke masjid. Jadi, ketika targetnya sibuk beribadah, ia segera mengambil sandal tersebut. Ternyata aksinya berjalan dengan lancar. Arya berhasil mendapatkan sandal berwarna hitam yang merupakan sandal terbagus di masjid tersebut. Tidak diduga, sang pemilik sandal menyadari bahwa Arya telah mencuri sandalnya. Pemilik sandal langsung teriak dan mengejar si Arya. Apes sekali Arya, perutnya yang buncit membuat ia tidak bisa berlari kencang. Arya pun dibawa ke kantor polisi dan setelah dilakukan penyelidikan, Arya divonis dengan pasal pencurian dan kasusnya akan disidangkan 1 minggu lagi. Sial sekali bagi Arya. Hal sepele ini pun membuatnya harus terseret ke meja hijau. Nah, ini bagian reaksi ya. Hari persidangan telah tiba. Arya duduk di kursi tersangka dengan wajah tertunduk. Hakim, baiklah. Arya umur 24 tahun telah terbukti telah mencuri sandal seharga Rp30.000. Dengan ini Anda dihukum selama 5 tahun penjara. Arya kaget. Loh Pak, ini tidak adil. Mengapa hukuman saya jauh lebih berat dibandingkan dengan para koruptor? Nah, ini kodanya ya.
Kemudian hakim memberikan penjelasan kepada Arya bahwa ia mencuri sendal sehingga merugikan seseorang seharga Rp30.000. Sedangkan para koruptor mencuri uang 2 miliar sehingga merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, kalau dihitung, koruptor hanya merugikan Rp10 saja setiap orang. Jadi kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh Arya lebih besar daripada tindakan yang dilakukan oleh para koruptor. Lucu banget ya, aneh bin ajaib itu penjelasannya. Oke, itu tadi penjelasan tentang pengertian teks anekdot, mulai dari ciri-ciri, tujuannya, kemudian pengertiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.